Itu mungkin untuk pertemuan berikutnya. Ya, hari ini kita membahas tentang lingkup promosi kesehatan dan etika promosi kesehatan. Ya, menambahi, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Ya, untuk lingkup promosi kesehatan, jadi cakupan promosi kesehatan itu nanti sebagai seni juga sebagai ilmu, intinya itu. Jadi promosi kesehatan itu yang merupakan seni, bagaimana cara kita menyampaikan tentang kesehatan kepada masyarakat, kan ada seninya seperti itu. Juga merupakan sebuah ilmu. Ya, jadi bagaimana yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian bagaimana sih terjadinya suatu proses penyakit, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara menanganinya, itu. Kemudian untuk cakupan promosi kesehatan, nanti kita lihat secara garis besar itu ada 2, dari dimensi aspek pelayanan kesehatan, kemudian dimensi dari tatanan atau setting. Kita bahas satu persatu. Ya, ini dari aspek kesehatan, ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh kelompok 4. Ada 4 aspek promosi kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga, yang kuratif itu yang seperti apa? Ya sudah dijawab, contohnya pemberian antibiotik. Ya, kuratif itu ke pengobatan. Jadi yang sudah jatuh sakit diobati supaya menjadi sembuh atau supaya tidak bertambah parah. Itu masuk ke kuratif, seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan contohnya pemberian antibiotik. Contohnya lagi yang lain, misalnya pengobatan, dia sudah kadung terkena apa, misalnya penyakit apa, sudah terpapar, ya ada upaya pengobatannya. Jadi bukan ke upaya preventif lagi, bukan ke pencegahan lagi, tapi diobati supaya menjadi sembuh, intinya itu. Ya, kemudian tadi yang kedua, ruang lingkup pendidikan promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan pada aspek promotif, ini sasarannya orang sehat. Kemudian promosi pada aspek pencegahan dan penyembuhan. Itu tadi preventif ya. Pencegahan tingkat pertama atau primary prevention, pencegahan tingkat kedua, dan yang tingkat ketiga atau tertiary prevention. Jadi pencegahan yang tingkat pertama, kedua, ketiga. Tuh. Pencegahan tingkat pertama yang bagaimana? Yang memang belum terpapar. Seperti itu. Nanti ada, kita jelaskan dulu. Ya, sebentar. Di sini tidak ada. Ya. Jadi pencegahan tingkat pertama, ya, yang belum terpapar, bagaimana supaya tidak terpapar. Pencegahan tingkat kedua. Pencegahan tingkat kedua biasanya pada orang-orang yang berisiko. Misalnya contohnya kalau kita yang nanti jelas menjadi makanan keseharian kita, misalnya ibu hamil. Ibu hamil itu kan rentan mengalami anemia. Bagaimana supaya ibu hamil tidak mengalami anemia? Ya, kita ada upaya pencegahan dengan pemberian tablet FE. Seperti itu. Atau misalnya remaja. Masih ingat ya, dulu di SMP, SMA mesti mendapatkan tablet tambah darah dari puskesmas. Ya, walaupun nggak diminum ya, cuma disimpan. Gitu. Sama kayak anak saya gitu ya, ketika masih SMP itu, di tas obat banyak sekali. Saya, loh, kok tablet tambah darah? Nggak diminum gitu ya, rasanya nggak enak gitu ya. Ini seperti itu. Itu termasuk pencegahan tingkat kedua. Karena remaja itu juga merupakan individu-individu yang rentan untuk mengalami anemia, terutama ketika menstruasi. Makanya diberikan tablet tambah darah. Seperti itu. Kemudian pencegahan tingkat ketiga. Pencegahan tingkat ketiga bagaimana? Biasanya sudah kadung sakit, kemudian ada upaya kuratif, dicegah supaya penyakitnya tidak bertambah parah. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada, Bu, tadi katanya kalau sudah sakit masuk ke kuratif. Pengobatan, iya pengobatan. Misalnya katakanlah penyakit tipoid atau tipes gitu kan ya. Sudah diobati. Sudah sembuh. Kemudian bagaimana supaya dia tidak kambuh? Kan ada pencegahan dari pola makannya harus dijaga. Karena misalnya sudah
kandung terkena penyakit tifoid, biasanya dia sensitif. Kalau makanan mungkin kotor sedikit atau mungkin yang tidak tahan pedas, biasanya kambuh lagi atau mungkin telat makannya dan seterusnya. Ya, dia kan sudah masuk ke kuratif, sudah diobati sembuh. Kita masuk ke pencegahan tingkat ketiga. Bagaimana supaya nanti tidak kambuh lagi. Seperti itu. Paham ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, kalau belum, saya lanjut dulu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan dari yang saya sampaikan ini belum jelas, boleh ditanyakan. Ya. Kemudian, ruang lingkup berdasarkan tatanan pelaksanaan atau setting. Jadi, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan kesehatan. Nanti promosi kesehatan banyak lingkupnya di tatanan keluarga atau rumah tangga. Contohnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di lingkup rumah tangga, cara membuang sampah, cara mengelola sampah, MCK, jadi penggunaan air yang bersih, kemudian buang air besar pada tempatnya, itu tatanan rumah tangga atau keluarga. Kemudian promosi kesehatan pada tatanan sekolah, itu juga sama. Jadi PHBS di lingkup sekolah. Apa saja di lingkup sekolah? Ya banyak. Kamar mandi yang memadai. Jadi ketika warga sekolah mau buang air besar, buang air kecil, cukup. Tempatnya juga bersih, airnya juga tersedia, tempat cuci tangan yang memadai, jadi airnya mengalir, cukup, terus ada sabunnya dan seterusnya. Itu. Kemudian misalnya ada kantin, ya, makanan yang dijajakan di situ atau disediakan di kantin adalah makanan yang sehat, yang bersih, cara mengolahnya pun tepat. Gitu. Kemudian promosi kesehatan di tempat kerja itu juga sama. Di tempat kerja berarti kamar mandi memadai. Kalau misalnya kantin tadi juga sesuai standar, ventilasi. Kalau misalnya AC ya tetap mungkin ada jendelanya kali atau apa harus dibuka biar ada ventilasi dan seterusnya. Termasuk misalnya ada pojok ASI untuk ibu-ibu mungkin yang kebetulan masih masa menyusui. Mungkin ada bapak-bapak yang merokok, berarti ada tempat memang area yang area bebas rokok, jadi tidak bisa merokok sembarangan. Nanti ada tempatnya sendiri yang untuk merokok dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian promosi kesehatan di tempat-tempat umum. Tempat umum banyak ya. Jadi di situ nanti ada tempat sampah, ada tempat cuci tangan, kemudian tadi mungkin ada pojok ASI, kamar mandi memadai, kemudian mungkin ada lagi kaitannya misalnya dengan pencegahan kecelakaan. Licin daerah ini, berarti kan ada petunjuknya. Mungkin harus hati-hati karena licin dan seterusnya. Itu termasuk promosi kesehatan. Terus apa lagi? Misalnya seperti di bandara. Ada kan ya ruangan tersendiri dalam bandara itu untuk merokok. Jadi yang tidak merokok tidak terpapar asap rokoknya. Kalau misalnya ada orang merokok tidak sesuai dengan areanya, tentunya ada sanksinya. Seperti itu. Kemudian fasilitas di fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit kok masih ada promosi kesehatan, Ibu? Di puskesmas masih ada promosi kesehatan? Iya. Kalau di puskesmas biasanya kan ada banner-banner itu mencegah diabetes mellitus, misalnya DM, ada kan? Biasanya di ruang tunggu yang semua orang mudah untuk melihat, termasuk di rumah sakit, mungkin di ruang tunggu ada resiko penyakit jantung misalnya, di situ kan ada, jadi orang bisa melihat gitu. Atau misalnya pola hidup sehat, jalan kaki sehari sekian ratus meter misalnya atau apa, itu kan ada. Gitu ya. Jadi itu termasuk
tatanan pelaksanaan atau setting promosi kesehatan di masing-masing tempat. Jadi promosi kesehatan nanti lingkupnya banyak, mulai dari lingkup rumah tangga tadi ya, tentang buang sampah mungkin, kemudian air bersih, di lingkup sekolah, di tempat kerja, di tempat-tempat umum, kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di tempat tunggu pasien misalnya. Sasarannya siapa? Orang yang sakit itu ya enggak, tentunya yang menunggui gitu. Ya. Kemudian ruang lingkup berdasarkan tingkat pelayanan. Ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tingkat pelayanan. Ini nanti kita melihat ada 5 tingkat pencegahan atau 5 level of prevention. Jadi ada 5 tingkat pencegahan dalam promosi kesehatan. Ada promosi kesehatan, health promotion, perlindungan khusus atau specific protection. Contoh dari nomor 2, perlindungan khusus atau specific protection. Contohnya adalah pemberian imunisasi. Karena kan khusus untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, contohnya penyakit polio. Diberikan imunisasi polio. Berarti itu namanya specific protection karena hanya melindungi individu itu dari penyakit polio. Atau kalau sekarang imunisasi COVID-19, berarti termasuknya ke specific protection karena hanya melindungi dari penyakit atau virus COVID-19. Itu. Atau misalnya lagi kalau di tempat kerja, kan ada keselamatan kesehatan kerja, pemakaian helm. Ya, di tempat proyek itu kan orangnya mesti suruh menggunakan helm ya. Harapannya apa? Kalau ada benda yang jatuh tidak mengenai kepala, ataupun kalau mengenai kepala, ya kan ada pelindungnya. Kita pakai helm, itu termasuk specific protection. Jadi spesifik perlindungannya. Itu. Kemudian yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and promotive treatment. Diagnosis dini, misalnya ada remaja datang ke puskesmas atau datang ke klinik kita, misalnya ya, mengeluh, sering pusing, mata berkunang-kunang. Ya, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Cek HB kan. Oh, terus dilihat, oh kok pucat ya. Konjungtivanya pucat, wajahnya juga kelihatan pucat, dicek HB-nya. Kadar HB-nya, oh jangan-jangan dia anemia. Seperti itu. Kemudian langsung dilakukan pengobatan. Itu namanya early diagnosis and promotive treatment. Itu contohnya. Contoh yang lain silahkan nanti menyesuaikan dari yang saya contohkan tadi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pembatasan kecacatan atau disability limitation. Pembatasan kecacatan. Jadi kalau sakit ya harus segera diobati. Ada upaya kuratifnya tadi ya. Kalau yang di poin atas itu, kalau pembatasan cacat itu masuk ke upaya kuratif. Harus diobati secara tuntas. Supaya benar-benar sembuh. Tidak menimbulkan gejala sisa. Tuh. Kemudian yang kelima, rehabilitasi, rehabilitation, direhab. Ya, tadi setelah misalnya habis kecelakaan, disembuhkan kan ya, diobati supaya misalnya ada luka, lukanya sembuh. Oh, ternyata dia misalnya lukanya permanen, misalnya menimbulkan cacat, oh pada kaki atau pada tangan. Setelah sembuh dari sakitnya, direhabilitasi. Bagaimana supaya dia bisa beraktivitas lagi seperti semula itu. Atau kalau contohnya lagi misalnya pecandu narkoba. Pecandu narkoba di pembatasan kecacatan di nomor 4 berarti kan sembuhkan dulu supaya dia bisa lepas dari narkoba. Mungkin ada pengobatan tertentu dan sebagainya. Setelah itu bagaimana? Sebelum dia kembali ke masyarakat, dia direhab supaya bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya itu. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Iya. Ini kita ke tanya jawab. Mas belum ke tanya jawab, dulu ke etika ya.
etika promosi kesehatan. Etika promosi kesehatan tadi sudah diterangkan pengertiannya apa gitu ya. Jadi intinya diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah mencapai tujuan yang berorientasi pada masyarakat. Sehingga kita bisa mengetahui perannya masing-masing. Ya, jadi nanti semua kegiatan dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sinergis. Tuh. Langkah-langkah etika promosi kesehatan. Jadi menganalisa masalah kesehatan dan perilaku. Yang pertama, identifikasi masalah. Ada 4 hal dalam melakukan identifikasi masalah di masyarakat. Jadi di masyarakat atau misalnya di kecamatan A, kira-kira masalah kesehatan apa sih yang terjadi? Ya, kita lihat dari letak geografis. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok juga tentang letak geografis, iklim, keadaan tanah, lokasi. Biasanya nanti, oh kenapa daerah ini kok paling banyak yang terjadi atau endemik penyakit ini. Oh daerah ini endemik penyakit ini. Ya, itu kaitannya dengan letak geografis. Mata pencarian, petani, nelayan, buruh, pekerja atau karyawan atau apa di situ. Kemudian karakteristik demografi, pendidikan masyarakatnya, sosial budayanya, sosial ekonominya, termasuk agamanya. Kita mengetahui agamanya bukan kita kemudian nanti mendiskriminasi, ya tidak boleh. Jadi siapapun atau agama apapun tetap dalam pelayanan kesehatan sama. Ya, kita tidak boleh, oh karena di agamanya ini maka pelayanan seperti ini. Tidak. Kita melihat agama karena apa? Agama itu kan nanti kita lihat dari pola makannya, pola aktivitasnya, seperti itu ya. Mungkin ada agama tertentu yang melarang makan ini, oh agama tertentu yang malah menganjurkan makan ini dan sebagainya. Kaitannya nanti dengan makanan yang dikonsumsi, kaitannya juga dengan penyakit yang banyak diderita. Seperti itu. Jadi bukan untuk kita mendiskriminasi ya. Jadi kita melihat agama ya kaitannya nanti kemungkinan penyakit yang banyak timbul. Kaitannya mungkin dengan ajaran agama yang dianut, terutama makanan dan sebagainya. Itu. Kemudian perilaku kesehatan masyarakat, kebiasaan BAB, BAB-nya sudah di tempatnya atau mungkin ada yang masih di sungai. Masa sih Bu tahun 2022 masih ada yang BAB di sungai? Masih. Gitu ya. Apa tidak punya WC? Kadang punya, tapi sudah terlanjur dari kecil biasa kalau BAB di sungai. Jadi kalau BAB di kamar di WC tidak bisa. Seperti itu. Apa iya? Iya. Terutama untuk orang-orang yang mungkin sudah dari kecil sampai dewasa, bahkan tuanya biasa BAB di sungai. Dibuatkan kamar mandi pun, ya sudah dia nggak bisa. Maunya ya di sungai. Gitu. Merokok, itu juga. Status kesehatan masyarakat ini dapat dilihat dari vital statistik seperti angka kematian, angka kesakitan atau morbidity, baik penyakit infeksi maupun non-infeksi. Status kesehatan masyarakat secara umum kita lihat dari angka kematian. Kalau lingkupnya kita kebidanan, ya angka kematian ibu, angka kematian bayi. Bisa kita lihat di mana? Banyak gitu ya. Di profil kesehatan, misalnya Kemenkes, berarti kan tingkat Indonesia ya. Kemudian itu di provinsi, di kabupaten, bahkan di puskesmas juga nanti ada data-datanya. Seperti itu. Kita bisa melihat, oh ternyata angka kematiannya sekian. Oh angka penyakit yang paling banyak diderita apa sih? Gitu. Sistem layanan kesehatan masyarakat ini meliputi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana, ya ada rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Tersedia tidak? Terjangkau atau tidak? Gitu. Sistem sosial masyarakat meliputi pola partisipasi masyarakat dan organisasi sosial maupun keagamaan yang ada tadi dilihat. Jadi memudahkan kita juga nanti untuk memilah kira-kira penyakit yang paling banyak di sini ini kenapa penyebabnya. Seperti itu. Oh, kira-kira intervensinya apa yang paling tepat. Itu. Ya, menetapkan masalah dan prioritas masyarakat ada langkah-langkahnya. Tentukan status kesehatan,
tentukan pola pelayanan kesehatan, tentukan hubungan antar status dan pelayanan kesehatan, tentukan determinan kesehatan. Jadi determinan kesehatan maksudnya ini masalahnya di apanya sih? Oh, di pendidikannya misalnya. Oh, bukan. Di keterjangkauannya misalnya pendidikannya bagus, lumayan lah. Tapi ternyata di situ hanya tersedia satu pelayanan kesehatan. Dan jauh juga misalnya dari masyarakat. Gitu. Jadi bagian mana yang menjadi salah satu penyebab? Tuh. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan nanti dalam promosi kesehatan kan tentunya ada skala prioritas. Mana dulu sih yang harus kita selesaikan gitu. Di masyarakat kan masalah kesehatan tidak hanya satu, ada banyak. Nah, kalau misalnya kayak sekarang ini yang sekarang jadi prioritas mungkin masalah COVID. Kemudian lagi DB. Itu kan ya penyakit demam berdarah karena musim hujan itu kan tinggi juga. Seperti itu. Bagaimana kita memprioritaskannya? Itu. Lihat beratnya masalah. Kemudian akibat yang ditimbulkan. Kemudian kok beratnya masalah lagi ya, sama itu. Beratnya masalah, akibat yang ditimbulkan. Kemudian aspek politis. Kira-kira mana yang paling mudah dilakukan terlebih dahulu? Dana-dana dari pemerintah kira-kira mana? Sumber daya yang ada di masyarakat. Itu juga dipertimbangkan. Ya, karena kalau kita bekerja sendiri tidak mungkin. Ya, nggak jalan. Ya, jadi sumber daya yang kira-kira bisa digerakkan di masyarakat itu yang mana? Sumber datanya kita tahu misalnya penyakitnya paling banyak ini dan sebagainya. Kita lihat dari dokumen tadi dari pusat informasi di Kemenkes, di tingkat provinsi ya provinsi, kabupaten ya kabupaten. Kemudian langsung dari masyarakat, kita bisa langsung terjun ke masyarakat. Petugas lapangan, mungkin bidan desa, kemudian siapa lagi? Atau petugas promosi kesehatan, promkes yang di puskesmas. Kemudian tokoh masyarakat baik formal maupun informal. Cara pengumpulan datanya ada beberapa. Ini dengan pendekatan informasi kunci, keinforman approach, bisa melalui FGD, focus group discussion, atau in-depth interview atau interview mendalam. Ya, kemarin kayaknya sudah, jadi saya lewati. Ya, ini tujuan, menetapkan tujuan. Tujuan berorientasi meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Jadi dalam promosi kesehatan nanti kita harus menetapkan tujuan. Tujuannya ada beberapa. Tujuan program, jadi tujuan jangka panjang. Tujuan pendidikan, itu tujuan jangka menengah. Dan tujuan perilaku, itu tujuan jangka pendek. Bu, lah, kok tujuan perilaku malah jangka pendek ya? Iya, karena harapannya misalnya yang biasanya BAB di sungai, katakanlah seperti itu. Dia tidak BAB lagi di sungai. Oh, berarti harus disediakan mungkin tadi WC umum, ataupun mungkin ada bantuan untuk masing-masing rumah yang mungkin kurang mampu untuk membuat WC. Tuh. Tujuan jangka menengahnya tujuan pendidikan. Jadi dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, paham, sikapnya jadi mendukung. Paling tidak ketika tidak ada bantuan pun tidak ada kita sebagai petugas kesehatan atau petugas promosi kesehatan, masyarakat sudah punya kesadaran. Itu. Kemudian kalau yang tujuan jangka panjang atau tujuan program, jadi sudah terprogram. Oh, tahap pertama, tahun pertama kegiatannya ini, sasarannya ini, tahun kedua dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini menetapkan sasaran, tidak usah saya bahas lagi. Tadi sudah ya, ada sasaran primer, sasaran sekunder, sasaran tersier. Sudah dijelaskan detail oleh kelompok. Ya, kemudian menetapkan pesan pokok, kemarin sudah, kita lewati saja, nanti tinggal dibaca-baca sendiri. Ya. So, nanti silahkan dibaca. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Ya, ini sudah dijawab semua ya.
Tadi pertanyaannya Mbak Elhen Putri, pelayanan tingkat kuratif sudah dijawab. Sekalian juga tadi sudah saya tambahkan ya dari materi. Kemudian pertanyaannya Mbak Novita tentang etika promosi kesehatan, apa saja tata cara dalam melakukan komunikasi, sudah dijawab, dibantu oleh Mbak Elhen Putri ya tadi jawaban. Jadi intinya dalam promosi kesehatan kenapa harus ada etika? Iya, etika itu penting. Ya, karena kalau tidak ada etika, tidak ada aturan yang jelas. Sebagai petugas atau promotor kesehatan itu bagaimana? Sama dengan kebidanan juga harus ada etika kebidanan. Dalam promosi kesehatan juga harus ada etika promosi kesehatan. Nah, termasuk di dalamnya ada tata cara dalam melakukan komunikasi. Iya, komunikasi. Jadi dalam promosi kesehatan nanti informasi-informasi yang memang kita terima, biasanya informasi kesehatan yang tahu terlebih dahulu adalah petugas kesehatan. Ya, kita tidak boleh menyembunyikannya. Kita harus sampaikan ke masyarakat. Itu kan termasuk etika juga. Kemudian, ketika melakukan promosi kesehatan, kita memang benar-benar tahu apa yang kita sampaikan. Jadi kita menguasai. Gitu. Jadi kalau misalnya, kita memberikan penyuluhan tentang COVID-19. Kemudian kita memberikan vaksin, memberikan imunisasi. Berarti kan kita harus menguasai dulu. Apa itu COVID-19, penyebabnya, pencegahannya, dan sebagainya. Kita harus tahu. Kemudian tadi sekalian kita misalnya memberikan imunisasi, berarti kan kita harus bisa, caranya nyuntik, berapa dosisnya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya kalau kita tidak tahu, nanti menyesatkan masyarakat. Memberikannya kurang tepat, memberikan penyuluhan, misalnya ada yang tanya juga karena bingung gitu ya. Mungkin akhirnya informasinya simpang siur, tidak valid. Tuh. Kemudian lagi, komunikasi yang lain tidak memaksakan. Jadi kita tidak menganggap bahwa kita yang paling tahu. Seperti itu. Dalam promosi kesehatan, usahakanlah kalau bisa masyarakat itu atau sasaran kita sebagai mitra. Jadi kita memposisikan sejajar, sesama gitu. Jadi tidak kemudian merasa lebih tahu dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang kan informasi mudah diakses seperti itu. Apalagi kalau merasa digurui, saya kira masyarakat malah tidak suka. Gitu ya, merasa diintimidasi, dipaksa misalnya, malah lari. Gitu ya. Jadi komunikasinya yang bagus. Ya, jadi memposisikan diri kita sejajar dengan sasaran promosi kesehatan. Jadi komunikasinya lebih mudah. Kita juga bisa menggali permasalahannya apa sih? Apa memang karena kurang tahu? Atau sebenarnya sudah tahu, tapi karena ada faktor lain. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, etika promosi kesehatan apakah penting? Sudah dijawab ya, kenapa penting? Gitu oleh Mbak Isna Zakiatun. Ya, penting ya. Itu juga terkait tadi dengan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok, juga sedikit tambahan dari saya. Jadi intinya supaya bisa berjalan sinergi. Kemudian ada masing-masing tahu posisinya, bisa menjalankan sesuai dengan tupoksi atau tugasnya. Seperti itu. Karena kalau nggak ada etika, ya sudah, kurang bisa program-program kesehatan. Berarti kan itu tujuan jangka panjang ya. Susah tercapai. Apalagi jangka panjang. Jangka pendeknya saja, misalnya yang tadi merubah perilaku kan, kalau jangka pendek itu bagaimana mau tercapai kalau tidak ada etikanya. Gitu. Kalau tidak ada aturan yang jelas bagaimana promosi kesehatan. Ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.